Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman SE, staf pengajar di SMP Anur Bululawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Anur Bululawang. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan minggu ini. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Biasanya yang mimpin berdoa siapa? Izul. Ya, kepada Izul saya persilahkan untuk memimpin doa biar kita lebih semangat, lebih bergairah pembelajaran kita hari ini. Kepada Izul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na wafta qulubana kutu ala arifin an-nabla. Gimana kabar kalian hari ini semua? Baik-baik semua? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat belajarnya ya. Slogan SMA Anur kita kumandangkan ya. SMA Anur Luar biasa. SMA Anur Luar biasa. SMA Anur Luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat ya, kita belajarnya tetap tinggi. Apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk masa depan kita semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Pak Roman absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Saya absen dulu ya. Abu Raihan, Ahmad Rehan, Adam Muhammad Ishak, Ahmad Royhan Amin, Ajib Yuda. Oh, izin ya. Sultan, Zidan, Zuan, sakit. Oh, berarti yang sakit dua ya. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa belajar bersama lagi dengan kita. Amin. Yang izin semoga cepat selesai urusannya dan bisa berkumpul lagi dan belajar dengan kita lagi. Ya. Sebelum Pak Roman menyampaikan materi pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin? Izul ya. Oke. Marilah anak-anakku semuanya ya. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Izul. Nah, sebelum itu kita berdiri semua. Monggo, Izul. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anakku, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Roman ingin menyampaikan atau bertanya tentang materi minggu lalu. Apakah kalian semua masih ingat materi minggu lalu? Ingat. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Kalau masih ingat, Pak Roman ingin dengar atau lihat satu dua orang yang mau menjawab atau merangkum dari materi minggu lalu. Kepada siapa ini yang siap menjawab? Ayo. Saya, Pak. Ilham, siap berdiri atau duduk? Monggo. Duduk saja boleh. Monggo, boleh. Jadi materi kemarin itu menjelaskan tentang transaksi tunai dan non tunai. Sedangkan tunai itu menjelaskan seperti tentang pembayaran secara langsung. Seperti saat kita berbelanja di toko kelontong, yaitu seorang pembeli dan penjual bertransaksi menggunakan uang tunai. Sedangkan non tunai yaitu ketika
kita berbelanja di supermarket yang kita melakukan pembelian atau pembayaran apapun via online seperti menggunakan Dana, OVO ataupun yang lain sebagainya. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, pembayaran tunai dan non tunai materi kita lalu. Beri tepuk tangan untuk Ilham. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Pak Roman ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik. Ya. Materi kita minggu ini kan tentang bank. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bank? Ya, 1. 2, apabila kita ke bank, siapa yang akan melayani kita pertama kali? Atau waktu kita melakukan setoran tunai, waktu pengambilan, itu siapa? Nah, itu nanti kita jawab nanti ya. Itu adalah kata-kata pemantik untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Pak Roman ingin menyampaikan tujuan pembelajaran minggu ini. Ya, pembelajaran minggu ini kita masuk ke dalam materi bank atau lembaga keuangan dan produk-produk yang dihasilkan oleh bank. Nah, alur pembelajaran kita hari ini yaitu kita melakukan observasi, kita buat kelompok. Kalau kelas kita ini jumlahnya kurang lebih 30, berarti kita buat 3 kelompok. Nah, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, apa tugas kita nanti? Kita akan melakukan observasi. Kemana? Kita melakukan observasi ke Bank BNI yang ada di dalam pondok kita. Nah, nanti kalian di sana bertanya, kalian mencatat, ya, menganalisa apa itu bank, apa jabatan-jabatan yang ada di Bank BNI, apa produk-produk yang ada di BNI. Nah, kalau sebelum kita ke sana, kita bentuk kelompok dulu, ya. Kelompok dulu, ya. 3 kelompok ya. 3 kelompok. Saya bagikan dulu tugas kalian, ya, atau LKPD kalian, ya. LKPD-nya jadi 3 kelompok. Kelompok 1 ya, dibentuk kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 dikomandani oleh Rehan. Kelompok 3 oleh siapa? Ini Ilham, oleh Alan. Jadi zaman buat kelompok dulu ya, sebelum kita berangkat ke BNI, ya. Siap ya? Semangat ya hari ini ya. Harus lebih baik. Sudah dibentuk kelompoknya ya. Sudah kelompoknya sudah siap? Siap. Karena kelompoknya sudah siap, tadi ada 3 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3. Sekarang mari kita berangkat ke BNI. Tugasnya apa? Di situ sudah saya bagikan tugas LKPD-nya. Jadi kalian nanti mewawancara, mencatat, ya, menganalisa dari observasi kita nanti di Bank BNI. Ya. Kita berangkat ke BNI sekarang ya. Oke anak-anak, kita sekarang sudah di depan Bank BNI. Kita bisa memulai aktivitas pembelajaran kita, observasi ya, yang sudah Pak Roman jelaskan tadi di kelas. Jadi proses observasi kita hari ini bisa kita mulai. Ayo kita masuk ke Bank BNI. Ya. Tempat duduk rapi. Mulai ya, sebentar Roman ke gitu gitu tidak apa sih Pak, misalnya apa namanya kita kan kita ya monggo benar observasi tentang jabatan atau posisi itu menanyakan dasar yang biasanya disampaikan kalau di sekolah oh iya jadi bisa lagi sini ya langsung nanti di sini ya boleh jadi anak nanti biar mencatat oh iya ini dari SMA Anur ya. Jadi kan pembelajaran kita seri segini tentang perbankan ya. Dengan saya Mbak Mawin. Nanti boleh sharing atau tanya-tanya.
Iya. Jadi kalau untuk di perbankan ini kan mungkin ada itu udah ini ya udah punya ATM semua ya. Nah, ATM itu apa? Untuk apa gunanya? Sudah dari tahu. Ya, betul. Nah, kalau di bank itu di sini kita ada banyak pegawainya. Jadi yang pertama itu yang di garda depan ada provider itu ada Pak Satpam. Siapa yang tahu tugas Pak Satpam? Itu keamanan. Ya, betul. Terus ya selain menjaga keamanan juga untuk garda depan Pak Satpam itu sebagai kontributor ya. Jadi untuk nasabah-nasabah yang datang itu nanti bisa ditanyain. Jadi keperluannya apa, sharing keperluannya apa. Kalau misalnya nanti mau pembukaan rekening atau untuk transaksi di teller itu jadi Pak Satpam dulu yang memfilter. Nah untuk produk-produk perbankan itu sudah tahu belum? Kalau produk perbankan sekarang kan eranya digital, jadi semuanya bisa buka rekening melalui digital aplikasinya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekarang kan sudah pada punya KTP belum? Belum. Nah, ya kalau sekarang kan masih tabungan pelajar ya, tabungan pelajar limitnya hanya 200.000. Tapi kalau misalnya untuk sudah punya KTP nanti bisa di-upgrade jadi limitnya bisa lebih banyak. Dia bisa ngambilnya 5 juta. Nah, untuk produk-produknya di bank itu ada banyak, ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah tabungan ini yang kayak adik-adik ini punya tabungan pelajar, terus nanti kalau sudah punya KTP ada tablus tuh, tablus tunggal sama tablus. Nah sekarang buka rekening pun juga nggak langsung datang ke bank itu bisa. Jadi kalau sudah punya HP tinggal buka aplikasi BNI, nanti bisa lewat handphone tinggal isi KTP, upload data diri, sudah jadi langsung rekeningnya, tinggal ngambil buku tabungan sama ATM-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau sekarang kan sudah punya mobile banking ya semuanya. Nanti kalau sudah punya KTP nanti bisa di-upgrade, jadi bisa transaksi melalui handphone, bisa langsung. Mungkin ada yang tanya-tanya mungkin. Nah selain tabungan, misalnya adik-adik pengen liburan, pengen nabung yang ada berjangka 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan itu ada namanya tabungan perencanaan di BNI. Terus ada juga tabungan misalnya pengen deposito, itu bisa deposito misalnya untuk nabung nggak diambil gitu bisa deposito. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Siapa yang mau bertanya? Izul, silakan berdiri. Saya perkenalkan, nama saya Izul. Saya ingin mempertanyakan tugas akun official. Oh, ya. Akun official. Ya, jadi di perbankan itu mungkin saya jelaskan mulai dari yang paling paling sampai jabatan yang lainnya. Jadi kalau di perbankan itu kita pada depan ada frontliner, jadi ada security atau satpam. Nah, yang tadi tugasnya sebagai selain keamanan juga untuk memfilter nasabah. Jadi Pak Satpam itu yang mengarahkan nasabahnya ini mau transaksi apa. Jadi produk knowledge-nya juga harus sudah tahu ada depannya dari Pak Satpam. Yang tugasnya untuk membantu aktivitas nasabah, misalnya di komplain, pembukaan rekening, penutupan rekening dan sebagainya. Selain itu ada marketing juga. Nah, kalau di BNI marketingnya macam-macam. Ada marketing yang stay di sini, jadi membantu outlet. Itu tugasnya macam-macam. Jadi ada yang mencari kalau funding, ya di sini kan ada funding itu mencari dana. Jadi tugasnya funding officer itu dia mengumpulkan dana BPK, dana pihak ketiga dari nasabah. Nah, kalau ada juga di kantor cabang pembantu itu ada ini juga back office. Back office itu tugasnya yang bagian belakang layar. Jadi ada administrasi kredit,
ada bagian analis kredit, semuanya itu masuk dari back office gitu ya. Analis kredit ini sama, analis kredit adanya di cabang. Jadi di sini analis kredit itu misalnya teman-teman di sini kan ada nih yang mau mengajukan, ada pinjaman, ada yang KPR, ada yang KTA, itu yang menganalisis pertama kali itu analis kredit. Ya, terus untuk sales ini sama. Kalau di sini sales, marketing, funding officer itu sama, semuanya marketing, tinggal job desk-nya berbeda. Misalnya funding untuk mencari dana. Kalau yang collection, kalau di sini collection itu bagian yang menagih. Misalnya akhir bulan ada yang macet belum membayar tagihannya, itu ada yang bagian di sini. Terus di sini ada admin kredit, ini masuk back office seperti itu. Nah, terus setelah marketing di atasnya lagi ada pemimpin kantor kas. Yang satu kantor ini ada satu pemimpinnya gitu. Nah, setelah itu pemimpin ini ada atasannya lagi di cabang, namanya branch manager. Ini ada yang ditanyakan lagi Mas Ibu? Bisa berdiri untuk menanyakan. Kayaknya gitu deh, ada beberapa rekan yang memang keduanya seperti itu. Aku soalnya oh iya, baik Mas Rehan ya Mas Rehan. Jadi kalau di analis kredit ya tadi ya, jadi di BNI itu ada bagian, kalau marketing tadi kan yang mencari. Nah kalau analis itu adalah yang menganalisa. Jadi misalnya marketing sudah mencari berkas nih, ada yang nyari kredit dan sebagainya. Bagian analis ini yang menganalisa berapa sih kemampuan bayarnya, berapa jumlah kreditnya, seperti itu. Jadi masuk enggak ini yang menganalisa semua kredit itu ya dianalisa. Dan itu masuk di back office. Seperti itu. Ada lagi mungkin ditanyakan? Mas Rasya. Admin kredit. Admin kredit. Oh ya, kalau admin kredit di sini adanya di cabang. Admin kredit itu bagian yang pengadministrasian. Jadi mencatat aktivitas kredit. Jadi misalnya nih ada yang mau mengambil kredit atau kredit KPR, nah yang membuat administrasinya itu admin kredit. Jadi yang membikinkan SKK, surat keputusan kreditnya, bagian mencairkan kreditnya itu di admin kredit. Ini mumpung betul sama ada ini menurut. Silakan berdiri. Jenis layanan Bank BNI cabang Anem itu apa saja? Oh, jenis layanannya. Jadi kalau di Bank BNI itu semuanya layanannya itu bermacam-macam. Jadi kalau misalnya untuk dari customer service kita melayani mulai dari pembukaan rekening, penutupan rekening, pembukaan deposito, cek dan sebagainya. Tapi kalau untuk retailer layanannya bisa untuk tarik uang, terus untuk pemindah bukuan, transfer. Tanyakan? Sudah. Sudah tidak ada yang mau tanya lagi. Oh, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga yang anak-anak wawasan tentang bank ilmunya bertambah sehingga lebih dekat dengan bank dan lebih bisa mengetahui produk-produk dari bank. Kalau sudah tidak ada, kita kembali ke kelas, bisa kita lanjutkan untuk presentasi dari hasil observasi kita hari ini. Apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat. Ke depan semuanya bisa mengambil hikmah dari observasi kita hari ini. Kita bisa kembali ke kelas ya semuanya. Masih tetap semangat semuanya ya. Masih bisa kembali ke kelas hari ini. Sekarang bisa kembali ke kelas ya, monggo. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh ya, yang mana tadi ya? Oh iya. Ini ya. Oh susunan ini ya, apa namanya?
kita sudah observasi ke Bank BNI. Selanjutnya tugas kalian adalah membuat rangkuman atau catatan dari hasil observasi untuk presentasi tiap kelompok. Nah, butuh waktu berapa menit kalian untuk menyiapkan atau diskusi per kelompok? 25 menit cukup? Cukup. Siap ya? Siap. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita siapkan, apa yang kita presentasikan nanti bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Ya, sudah siap semuanya ya? Ya. Sekarang saya persilahkan kalian semua membuat kesimpulan atau catatan yang mau dipresentasikan tiap kelompok ke depan. Siap nggih? Siap semuanya? Siap. Jadi sama ini sama keterangannya. Iya. Teller itu melayani nasabah dalam transaksi di. Tadi apa sih yang dimaksud dengan back office? Itu mengecek transaksi. Jadi itu. Iya. Iya. Itu juga sebenarnya jangan modern lah. Oke anak-anakku semuanya, waktu sudah lewat 25 menit. Apakah diskusi kalian sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang waktunya kita mempresentasikan dan menganalisa hasil observasi kita. Siapa yang mau duluan? Ayo, kelompok 1, 2 atau 3? Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kami di bank tadi, yakni tentang jenis-jenis pegawai atau posisi di bank. Yang pertama yakni tentang teller. Teller bertugas sebagai penanggung jawab atau memberikan pelayanan kepada nasabah seperti penyimpanan ataupun pembayaran. Yang kedua yakni back office atau yang sering disebut dengan pengecekan cek transaksi. Tugas dari back office yakni melakukan pengecekan transaksi, memastikan apakah yang dilakukan teller sudah benar ataupun belum, serta tugasnya yakni membuat pembukaan transaksi dari perusahaan harian sampai tahunan. Yang kedua yakni tentang general affair atau bagian umum. Tugas jadi general affair atau GI di bank bertugas untuk melakukan maintenance terhadap aset bank mulai dari bangunan, fisik ATM, satpam hingga cleaning service. Yang keempat yakni admin kredit atau yang disebut dengan mengolah data nasabah kredit. Seorang admin kredit bertugas membuat surat, menginventarisir data nasabah, sampaikan merapikan data jaminan nasabah. Yang kemudian yakni tentang jenis-jenis tabungan yang akan dijelaskan oleh Rehan. Yang ketiga adalah BNI Taplus Bisnis. BNI Taplus Bisnis adalah jenis tabungan yang dikhususkan bagi pelaku usaha. Mungkin demikian dari presentasi kami kelompok 2. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan boleh silakan, kami beri waktu untuk bertanya. Produk BNI Haji itu bagaimana? Untuk BNI Haji seperti namanya, jenis produk Bank BNI Haji dikhususkan bagi calon nasabah untuk mempersiapkan dana haji. Sehingga dengan adanya produk ini diharapkan calon nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tak perlu repot untuk menyiapkan dananya. Sekian. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Yang lain yang mau bertanya? Izin, bebas sih. Yang mau bertanya? Tentang presentasi kelompok 2. Nanti dari kelompok 2 tadi yang disampaikan apa yang kurang jelas bisa ditanyakan.
Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, saya silakan kembali ke Demikianlah anak-anakku semuanya, dari 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil observasinya di Bank BNI ya. Sekarang siapa dari kalian atau dari kelompok berapa yang mau menyimpulkan hasil observasi atau hasil pembelajaran hari ini? Izul? Oh ya, silakan, monggo. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang posisi-posisi yang ada di dalam Bank BNI. Contoh seperti teller, bank office, general affair, dan lain-lain. Dan juga produknya seperti BNI Giro, BNI Deposito, BNI Dollar, dan lain-lain. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kalian sudah membuat kesimpulan. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah kalian semua sudah memahami pembelajaran hari ini semua? Sudah. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat buat wawasan kita ke depan. Dan sebelum kita akhiri hari ini, pelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin berdoa? Izul, kepada Izul saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka jami'a ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina. Al-Fatihah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Saya ulangi sebelum saya akhiri, masih adakah yang mau ditanyakan tentang materi hari? Alhamdulillah kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, Pak Roman sampaikan sedikit materi untuk minggu depan tentang bank perkreditan rakyat atau untuk kita pinjam atau untuk modal usaha. Itu sebagai gambaran untuk materi minggu depan. Sebelum saya akhiri, kita semua semoga dapat selalu kesehatan, ya, dapat manfaat dari ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sebelumnya Pak Roman akhiri. Mohon maaf kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Anur luar biasa. SMA Anur luar biasa. SMA Anur luar biasa. Terima kasih.